Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasar Latif dengan tema memaafkan orang-orang yang bersalah. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Inilah makna terpenting dari ceramah saya hari ini. Memaafkan orang-orang yang bersalah. Inilah makna dari halal bihalal bagi kita orang Islam. Coba, Ramadan habus dosa-dosa. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja. Puasa saja. Belum tadarrus, belum tahajud, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf. Puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Maka itulah sebabnya akhir Ramadan selesai berpuasa 1 bulan, kita tutup di 1 Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada 2 sumbernya. Dosa itu ada 2 sifatnya. 1 dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'ad, Ramadan hapus dosamu. Ramadan tidak ada dosamu sama saya. Sekarang bersihkan dosamu kepada tetanggamu, bersihkan dosamu kepada temanmu, bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking 1 korupsi. Orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak, istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia. Ini halal bihalal, bahasa Arab yang hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Saudi, sampai tua tidak didapat itu apa itu halal bihalal. Ini hanya tradisi yang saya kira pun bagus. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan halal bihalal bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Sesat. Nah itu. Maka dia ganti namanya Tabligh Akbar Silaturahim. Sama ji bos. Judulnya beda ya. Tidak ada juga bilang hadis Nabi bilang haram menggunakan kata halal bihalal. Kecuali ada bilang haram ya jangan ikuti. Kan tidak ada juga. Sama ji. Bilang maulid bid'ah haram. Tidak ada pada zaman Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah bilang istilah maulid. Mereka yang tidak mau bilang istilah maulid, nah ganti. Apa? Tabligh akbar sirah nabawiyah. Sama gitu. Casingnya beda, judulnya beda, isinya sama. Karena itu begitu. Nah, tidak baguslah kita selalu membidah-bidahkan. Apalagi sampai mengunduh orang sesat masuk neraka. Ya. Yang paling bagus itu, kamu tidak mau maulid, jangan mi. Tapi jantung kau bilang sesat ya maulid. Nah, itu bertengkar kita, Pak. Maulid, sesat. Nah bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Kenapa kira-kira enaknya? Magai namanya komandreki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri, nah ini di depan. Masuk ke dalam susah dirobek, ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya, kasih begini, mina jatuh sama gigi no. Yang ketiga masuk ke dalam yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham, tidak ada gigi seri. Nah, bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu. Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan, indahnya perbedaan. Jadi jangan suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah yang membuat kita bingung kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya, orang takbir saja itu kan bilang Nabi. Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu. Ayo. Kalimat teksnya hadis sejajar dengan bahu. Mana yang disebut sejajar? Kira-kira. Coba ada yang bisa praktekkan. Mana itu sejajar? Sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu. Ini namanya bahu.
Coba bedek Pak, coba makit bedek di depan tak masing-masing. Coba bagaimana yang Bapak anggap sejajar dengan bahu? Beda Mi. Bapak, beda Tommy. Apa lagi? Coba sejajar dengan bahu. Beda Tongi. Coba, lain topa. Kenapa? Beda-beda. Karena tidak ada gambarnya dilihat. Tidak ada videonya. Teksnya saja sejajar dengan bahu. Maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Sejajar. Gini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Apa? Nah itu semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau Bapak beli elektronik kan ada namanya tutorial. Di foto, di shooting, putar baterainya, buka ini, kasih masuk baterai. Diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar. Cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar. Kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Yang kau kasih salah orang. Ada yang begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang penting ada dalilmu. Laksanakan. Nah, inilah kalau kita tidak mau menerima perbedaan pasti bertengkar ki. Ya, sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya. Semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siunga. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya. Itu dulu turun. Kenapa? Karena madodo nih baterainya Pak. Cau mana nih minyak-minyaknya. Jadi dia turun begini dulu Pak. Pelajari hadisnya. Oh ternyata yang lutut dulu turun. Yang tangan dulu turun pada saat Nabi itu sholat. Tangannya dulu turun. Nabi lagi perang. Di tengah pegunungan batu-batu. Maka kalau lutut dulu turun sakit. Maka tangannya dulu turun. Pelajari kenapa lutut dulu. Oh di Madinah. Nabi di rumah. Masjid. Pasir. Tidak perlu masalah. Ini yang kasih bertengkar kita kalau suka salahkan orang ya. Maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah menerima perbedaan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal toh marah sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir, bagaimana caranya saya balas ini. Itu orang yang kita dendami tidur nih. Kita belum tidur, bagaimana caranya besok ini di kantor. Ku kaki sempes banyak, nah pikir, kasih kempes banyak. Nah pikir lagi, ada security, lihat kak, dah ganti lagi otaknya. Tidak cocok ini, belum tidur. Itu orang ada dendami tidur nih. Oh kalau begitu, mau pulang, baru ku kasih kempes. Nah pikir, ada tuh nanti orang lihat kak, tidak bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan dalam berhalal bihalal. Tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern Pak sekarang. Foto anaknya, istrina, pakai flu, baru dia bikin tulis minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, sengaja tidak disengaja. Jadi tulis itu tuh gitu tuh. Itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu, enggak cocok. Datangi orang. Caranya satu, jabat tangannya. Ya. Dua, jangan pakai cipika-cipiki. Nah, itu di kantor-kantor biasa laki-laki perempuan baku cipika-cipiki tongi. Jangan mi. Ya, kalau sama-sama kita laki-laki oke lah. Tapi saya sering tong itu kalau apalagi daerah Kalimantan bukan lagi cipika-cipiki, kumis. Bapak tidak pernah rasakan kumis, masya Allah. Ya, sudah jabat tangannya, pandang matanya. Karena kadang-kala orang jabat tangan tidak lihat kita. Ya, mana kok? Itu tidak seperti Rasulullah. Pandang matanya, senyum. Senyum ki. Ada tong orang lihat kita pindah belakang ki mata. Enggak, senyum bos, senyum. Ya, yang keempat selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Sebut judulnya dosa. Apa judulnya? Datang sama tetangga tak. Minta maaf kak, salah kak selama ini. Kenapa? Tanah tak memang itu yang kupagar. Sekarang maafkan saya akui saya salah. Nabilah yang punya tanah, ku maafkan ki, kasih kembali dulu tanahku. Tidak cocok tahu kita minta maaf saja baru tanah orang tetap kita ambil. Enak.
Ya, kecuali Nabi bilang, tidak apa-apa, saya maafkan ki. Nah, itu halal, tidak ada masalah. Tapi selama dia bilang kasih kembali, harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah di beton, jangan maki rusak, beli. Nah, itu harus begitu. Dan saat maafkan kak, kenapa? Waktu pilih wali 2013, kita suruh kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Pantas saya kalah, kasih kembali itu. Baru sah. Ya, nah, bapak-bapak nanti minta maaf sama istri harus sebut. Ulang ki nanti ini minta maaf sama istri, tak ibu maafkan kak. Nabi bilang Ustaz Das sebut judul jamma ko nanti kajallok ko sede. Apa itu main? Nabi bilang jamma ko saja, maafkan mas saja. Nabi bilang sebut ko apa? Nabi bilang pernah kak dulu itu tugas di Jakarta 2 bulan. Itu tugas kuliah di Jakarta. Selingkuh. Hilaf kak selingkuh kan. Nabi bilang istrinya. Saya maafkan kau. Begitu memang manusia biasa. Kadang-kala kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta, saya juga selingkuh. Astagfirullah. Hancur toh gini. Selesai ceramah begini tiba-tiba ada data. Dia bilang masalah ini cara mana Ustaz kah? Kenapa ada masalah? Dia bilang tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara, istrina. Terus nanti kalau pulang aku kasih tahu maafkan nggak Pak? Pernah aku pacar istri tak? Jangan kau tolong tembak kok. Artinya apa? Kalau besar resikonya diam-diam maki saja Pak. Jadi kalau kita pikir ini kacau rimba persilatan, dia sudah diam saja. Saya sudah minta maaf Ustaz. Tapi dia tidak maafkan. Lakukan 1 kali. Masih tidak maafkan, lakukan 2 kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan 3 kali. Sampai 3 kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki, ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang kau perintahkan. Saya minta maaf sama dia, tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya, ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak, bukan kita nak hadapi Allah. Maka dia akan dipanggil oleh Allah. Sini kau dasar. Banyaknya itu dosamu, ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu, saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya, kau tidak maafkan dia? Nah, maka kita minta maaf. Malu aja piru mana Ustaz minta maaf. Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ki berjamaah di masjid. Liaki di mana? Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti Pak. Begitu dia duduk di sini, duduk langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana, tunggui Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggui Pak, jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru maki kita, Assalamualaikum. Tenang itu Pak. Tidak mungkin langsung sudah dorong kan apa? Tidak, setan itu orang Pak kalau dia masih berkasih begitu. Tapi tunggui. Kasus sudah makin sikat gigi, toh bersih-bersih muka tak pakai parfum. Nah, salam. Dia balik, Assalamualaikum. Dan lalu ku bersin. Bah tambah begini tambah caco itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Inilah inti daripada memaafkan. Ya. Wal afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi Pak. Ini tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan. Setelah dia maafkan, dia berbuat baik sama itu orang. Wah, ini tingkat para Nabi. Gampang diomongkan tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, ku hancurkan ini orang Taif. Apa kata Nabi? Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepada aku karena dia tidak tahu apa yang saya bawa. Ini namanya pemimpin. Tidak berkata, selama ini saya diam. Selama ini hari ini saya lawan. Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu Pak. Ya. Coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah, ya kan, dihadang suatu ketika, dia ancam, hadangi Nabi tak lewat Nabi, sendiri Nabi, tiba-tiba dari belakang dia ancam pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu? Dia bilang tidak ada, kecuali Allah. Bayangkan dikasih di sini lehernya, pedang. Siapa yang kalau saya tebar lehermu, siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menolong saya, kecuali Allah. Begitu dia sebut Allah, bergetar tangannya ini yang ngancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya, tiba-tiba Nabi ambil cuprak. Balik, langsung nak kasih begini. Sekarang kalau kuat tebas lehermu, siapa tolong kau? Nabi bilang, tena, tidak ada. Maafkan saya Muhammad. Nabi bilang, saya maafkan kau. Lain kali jangan begitu. Coba bayangkan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Selesai kita berpuasa, tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling, Subuh Keliling. Subuh keliling, ya. Kita pindah-pindah masjid, dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup. Di mana ini masjid? Ada yang dibilang kompleks Unhas, Taman Andrea. Ada yang bilang bahaya musim hujan. Padahal ku tahu hujan ajikan alasan, padahal alasannya itu jauh. Cuma tidak mau bilang jauh. Padahal sanantom aku bilang iya musim hujan ki. Kemudian ada yang bilang ini, saya langsung usul. Bagaimana kalau di kompleks ini ada masjid cantik? Akhirnya disetujui sini ya. Ini kan pengurus-pengurusnya ini. Saya lihat ini orang-orang yang pengurus-pengurus masjid kan sudah tua-tua semua Pak ya. Itu Pak, kalau tua kita urus masjid Pak, tenang perasaan tak. Coba lihat Pak, ada orang pensiun tidak masuk ke masjid Pak. Mukanya itu kusam, gelisah hidupnya, tidak bisa tentram, selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau Bapak yang aktif di masjid Pak, tidak takut mati itu, sudah merasa tenang, sudah siap menghadapinya. Muka-muka Bapak inilah, ya. Nah, ini salah satu yang menyebabkan umur panjang, silul arham, sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah yang tentukan, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami saya tunggu dulu, siapa tahu ada fitnah, ada lupa. Itu yang 4 Ramadan Pak, bukan saya yang tentukan. Tidak pernah saya terima itu jarah. Ya, imim yang pasang namaku. Tidak konfirmasi ke saya. Saya memang kalau Ramadan tidak terima itu acara. Selama Ramadan saya tidak terima acara. Saya kemarin Ramadan di Makassar cuma 2 hari. Lebihnya ini juga sore kemarin saya dari Tarakan, Kalimantan ya. Mestinya itu pesawat saya dari Kalimantan, dari Tarakan, Balikpapan, Makassar ke Gorontalo kemarin. Tapi karena saya pikir besok malam acara aku malam ini ya, maka jam 11 nanti baru saya ke Gorontalo. Dari Gorontalo saya ke Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung kembali ke Jayapura. Itu tiap hari. Jadi bukan karena saya tidak menepati janji yang 4 Ramadan, tapi saya tidak tahu. Saya biasanya kalau ada di Makassar termasuk Jumat, nanti kalau misalnya saya tahu hari Jumat, biasa Jumat Kamis malam atau Jumat pagi baru ku telepon Ustadz Saiful yang ngatur-atur penceramah. Ustadz saya hari Jumat ada di Makassar. Dia mencarikan pengganti. Dia mencarikan ke masjid yang berhalangan ustadznya, saya di situ. Ya, jangan, karena sekarang mulai ada yang fitnah saya. Ustadz tidak mau terima pulsa lokal. Sekarang yang terima pulsa internasional. Fitnah itu. Enggak betul Pak. Saya kalau dipanggil ke ada acaraku, ada waktuku saya datang. Kalau tadi malam mestinya diminta untuk takziah sebentar malam di acaranya Bapak almarhum Jenderal Jos Suisuta. Saya bilang mau maaf, saya mau sekali, saya hormat sama itu jenderal, luar biasa jenderal itu. Tapi apa boleh buat, saya sudah janji di Pemda Gorontalo untuk halal bihalal sebentar malam. Saya bilang insya Allah saya hanya bisa mampu doakan. Demikian dan kurangnya.